ini sejarah baru ya di dalam rekrut guru. Dan ini pantas kita bangga dan apresiasi upaya pemerintah bersama DPR untuk memastikan bahwa guru itu punya kepastian dan juga pengembangan karir bagi Indonesia. Penting tentu yang sudah diambil oleh pemerintah dan yang sudah diumumkan kemarin ya Mas. Jadi kalau saya garis bawahi kembali kebijakan itu antara lain, jadi ya merangkum apa yang disampaikan oleh Mas Satriwan Salim tadi. Yang pertama kebijakannya adalah mengalihkan status guru menjadi ASN pusat itu untuk mengeliminir berbagai persoalan yang muncul hingga saat ini, hingga muncul banyak sekali guru honor. Yang kedua adalah mengalihkan status guru paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027. Jadi sekarang ini kita mencatat ada 231.246 guru paruh waktu, itu otomatis akan menjadi penuh waktu dan itu tidak melalui mekanisme tes. Karena pada dasarnya mereka sudah mengikuti tes, sudah menjadi ASN, hanya belum memiliki formasi. Itu yang nanti kita akan akan diusulkan atau dirubah statusnya. Yang ketiga, membuka rekrutmen baru. Yang mana sekarang ini saya luruskan angkanya terlebih dahulu. Kalau tadi Mas Satriwan Salim menyebut angka 561.000 itu adalah angka pertama waktu kita sampaikan dalam rapat antar menteri. Lalu Pak Menteri Pak Mukti itu meminta dilakukan efisiensi lagi karena banyak sekolah yang tutup, kita regroup dan lain sebagainya, sehingga angkanya itu turun dari 561.000 menjadi 464.856 Mas Jaya. Nah, 464 ribuan itu termasuk kita menghitung adalah guru non ASN yang ada di sekolah-sekolah negeri yang jumlahnya 172.323. Kalau rombel yang benar-benar kosong atau kelas kosong tidak ada guru, kebutuhan guru itu adalah di angka 224.454 dan sisanya adalah jika nanti kepala sekolah, guru diangkat sebagai kepala sekolah dan pengawas, itu jumlahnya sekitar 67.000, itu nanti jika diangkat ada kekosongan itu nanti bisa diisi kembali. Dan tambah CPNS untuk 1.147 guru sekolah nasional terintegrasi. Kalau tadi terkait dengan sekolah lain seperti sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, itu sudah ada gurunya. Jadi itu sudah termasuk sekarang statusnya P3K, itu bagian yang akan ikut beralih status menjadi PNS. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana mekanismenya gitu ya? Yang baru saja 2 hari yang lalu kita baru dapatkan pengumumannya terkait dengan mekanismenya seperti apa. Yang pasti, yang sudah pasti mekanisme yang nomor 1 Mas Jaya, yang mana paruh waktu menjadi penuh waktu itu tanpa tes, dia langsung ya karena sama-sama statusnya P3K. Kemudian selebihnya yang guru honor, guru non ASN, guru P3K di satuan pendidikan dikelola oleh Pemda, sekolah negeri itu jumlahnya sekarang itu 908.614 dan itu diberi kesempatan berproses untuk menjadi PNS secara bertahap yang dimulai tahun depan. Dan inilah bagaimana mekanismenya, apakah melalui tes? Kalau melalui tes itu pasti, itu melalui tes. Tapi bagaimana mekanisme tesnya, bagaimana dengan berbagai kriteria, itu nanti akan dibicarakan kembali. Karena yang menentukan kriteria tes, syarat-syarat, itu adalah Kemenpan RB. Nah, terkait dengan sekarang ini, seleksi ini dilakukan secara bertahap. Jadi mulai tahun depan dan akan terus dibuka. Ada formasi yang cukup besar yang sekarang dibuka. Dibandingkan dengan jumlah guru honor di guru non ASN yang ada di sekolah negeri yang jumlahnya sekitar 174.000, ada 464.000 lebih formasi untuk Kemendikbudrismen dan 61.000 lebih formasi untuk Kemenak. Dan kita ingin mendapatkan guru-guru yang benar-benar berkualitas sehingga memberikan pembelajaran dan pendidikan yang bermutu untuk siswa-siswa kita. Tentu untuk bisa mengikuti menjadi CPNS itu ada mekanisme, ada aturan yang ditetapkan. Tapi jika memang ada masukan itu tentu akan menjadikan pertimbangan karena setiap seleksi, setiap tahun itu ada mekanisme yang dibuat melalui Kepmenpan sebagai landasan kita untuk melakukan seleksi. Tapi intinya adalah kami sangat senang ada kebijakan ini sehingga sekarang jikapun mereka belum berkesempatan menjadi PNS karena berproses
Saat ini kita pastikan mereka itu mendapatkan kesejahteraan dan status yang jelas melalui P3K terlebih dahulu. Kita tuh proses untuk menjadi P3K hingga 1.100.000 itu perjuangannya cukup berat. Dan ini tentu wajib kita syukuri terlebih dahulu. Namun kita tidak menutup kemungkinan bahwa kepastian status menjadi ASN pusat, menjadi PNS itu terus diusahakan oleh pemerintah. Jadi sangat membanggakan kabar yang sudah kita terima saat ini. Tentu ini melegakan buat guru-guru setelah perjuangan panjang kita semua kementerian terkait untuk kesejahteraan dan kepastian status buat guru. Jadi untuk para guru Indonesia kami sampaikan bahwa P3K maupun CPNS itu adalah sama-sama layak untuk kita perjuangkan. Kita layak terus memberikan kontribusi terbaik untuk menjadi guru. Kita sudah mendengarkan kabar baik yang disampaikan oleh pemerintah bersama DPR kemarin, bahwa ada mekanisme yang memang sangat berpihak pada guru. Yang pertama tentu untuk guru P3K paruh waktu itu supaya bisa lebih tenang bahwa tahun depan sudah berubah status menjadi penuh waktu. Dan kemudian untuk P3K penuh waktu ada kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi CPNS. Dan jika tidak lulus pun itu masih tetap bisa menjadi P3K yang sekarang. Dan yang paling menggembirakan adalah ada ruang bagi anak-anak muda, generasi muda kita untuk bisa mengikuti seleksi terbuka CPNS guru. Semoga kabar ini membawa kebahagiaan untuk seluruh guru di Indonesia. Merdeka.